terkait dengan baptisan ulang yang dilakukan dengan cara selam, ada beberapa hal. Pertama, Gemit telah mempunyai aturan sakramen baptisan yang jelas, yakni bahwa Gemit melakukan pelayanan baptisan dengan cara percik yang didasarkan pada nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, baptisan ulang dengan cara selam adalah penyangkalan terhadap baptisan yang telah dilakukan atau yang telah diterima. Tidak ada satu rujukan Alkitab pun yang menjelaskan dengan pasti cara baptisan yang dipakai dalam Alkitab. Ketika kita membaca tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, di situ dikatakan bahwa ia dibaptis. Lalu setelah dibaptis, Yesus keluar dari dalam air. Namun kata keluar dari dalam air tidak serta-merta dipahami bahwa selam. Bapak, Mama, Saudara-saudara, kalau kita membawa anak-anak kita misalnya pergi main di kali, misalnya, lalu di sana dia bermain air, lalu sudah pada waktu tertentu kita bilang, ayo keluar dari air. Untuk dia beranjak dari air, tetapi tidak jelas apakah di air itu dia hanya rendam-rendam kaki, dia rendam-rendam badan, atau dia tenggelam semuanya di dalam air. Tidak ada rujukan yang pasti dengan kata keluar dari dalam air. Kita juga memakai contoh lain, misalnya ketika Pentakosta terjadi, di Bait Allah 3.000 orang kurang lebih yang dibaptis. Dan di situ juga tidak dikatakan secara pasti cara apa yang dipakai. Agak sulit untuk kita membayangkan 3.000 orang itu dibaptis di seputar Bait Allah dengan ada wadah yang cukup untuk menenggelamkan 3.000 orang tersebut. Begitu juga dengan baptisan terhadap kepala penjara di Filipi pada tengah malam. Agak sulit kepala penjara mengeluarkan tawanan, mencari air yang banyak untuk ditenggelamkan di situ. Sehingga Bapak Mama, tidak ada satu teks pun yang menjadi rujukan cara yang dipakai, dan perdebatan tentang cara baptisan ini sudah ada sejak gereja mula-mula. Karena itu terhadap itu semua ada satu dokumen tua yang disebut dengan Didake. Dokumen ini kemungkinan adalah tulisan para rasul yang diperkirakan sekitar tahun 80 sampai 120 Masehi ditulis, sehingga pada satu kesempatan orang-orang mengusulkan supaya Didake ini juga menjadi bagian dari kitab suci, masuk dalam kanon. Tetapi pada waktu itu mereka menolak untuk Didake ini tidak perlu masuk dalam kanon, walaupun alasannya dia punya umur sama tua dengan kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Tetapi dia tidak diterima untuk masuk dalam kanon. Meskipun demikian, Didake ini tetap dipakai dan dianggap sebagai dokumen katekis pertama gereja. Dan dalam dokumen Didake ini disebutkan tentang baptisan, cara baptis, apapun itu, baik selam, percik, ataupun curah, diterima oleh gereja. Dan yang utama adalah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika kata baptis itu kita maknai sebagai ditenggelamkan atau dibenamkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dibenamkan di dalam air. Itu perlu dibedakan. Perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan dalam air. Air hanya dipakai sebagai wadah untuk pembaptisan. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudara, dalam perintah Tuhan Yesus itu juga dikatakan, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Karena itu tidak salah, baptis habis baru ajar. Dan baptisan terhadap anak-anak, meskipun mereka belum menerima, belum mengerti apa-apa, itu tetap sah. Habis baptis, baru kita ajar mereka, yang nanti ada saatnya, ketika dalam Gemit, mereka sudah dewasa, mereka akan mengkonfirmasi kembali pengakuan yang mereka terima melalui baptisan itu, yang kita sebut
peneguhan sidi. Jadi peneguhan sidi itu bukan sakramen, dia hanya konfirmasi kembali pengakuan saat baptisan yang dulu dijawab oleh orang tua dan para saksi, mewakili anak-anak dan kemudian dalam tanggung jawab untuk mengajarkan supaya mereka mengerti. Dengan demikian Bapak Mama, Gemit menerima baptisan percik untuk dilakukan dalam pelayanan gereja, dan Gemit juga mengakui semua baptisan dengan cara apapun asalkan dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Gemit tidak akan melakukan baptisan ulang bagi siapapun yang telah dibaptis dalam gereja Trinitarian.